Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, biar lebih semangat anak-anak saya, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan atau lagu nasional aja ya. Iya, Pak. Oke. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Oh iya. Ada, Pak. Satu. Ambon kok kelihatan lemas ya? Lagi sakit, Pak. Iya ya. Gimana dengan Indah? Sehat? Indah. Iya, Pak. Iya. Kok ngelamun Sehat, Indahnya? Mikirin apa tadi? Lagi. Oke. Biar kita mulai pembelajaran kita hari ini. Harus dengan semangat. Oke, setuju? Setuju, Pak. Iya. Pembelajaran kita hari ini tentang berbagai pekerjaan. Subtema pekerjaan di sekitarku. Muatannya itu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, sebelum kita mulai, Pak Silalahi mau menyampaikan dulu tujuan kita dalam pelajaran ini ya. Yang pertama, kita nanti mengenal jenis cerita. Setelah kita melakukan pembelajaran, kita akan mengenal jenis-jenis cerita, bagian-bagiannya. Nah, kemudian nanti juga kita menyimpulkan. Selanjutnya, di IPA nanti kita membandingkan teknologi. Antara teknologi modern dengan tradisional. Nah, selanjutnya nanti kita terus menuju ke kegiatan masyarakat kita sekitar. Nah, sebelum kita mulai, Pak Silalahi ingin bertanya dulu. Yang pertama, kalian pernah nggak nangkap ikan? Kenapa? Pernah nggak nangkap ikan? Pernah, Pak. Mancing, Pernah. Pak. Mancing, Pak. Saya. Ikan apa? Ikan apa? Ikan gabus? Ikan lele. Oh Pak Halawa, ada banyak ikan di rumahnya ya? Banyak Pak, banyak. Ada Banyak ya. Ikan lele itu ada di sini ikan lele. Nah, iya. Terus kita lanjutkan aja ya. Kira-kira Iya Pak.
anak-anak saya yang saya cintai. Kira-kira tahu nggak caranya menangkap ikan? Siapa yang tahu? Pak. Jadi tangkap. Jangan. Pakai Coba, pakai mancing, Pak. coba kakak Nenang dulu. Mau mancing? Oh iya. Ya, mancing, Pak. Iya. Kalau Pakai jaring, Indah, pakai jaring, pakai apa jaring. nangkap ikannya? pakai jaring. Oh, pakai jaring ya. Iya Pak Iya, Alawa Pak, pakai iya. jaring. Oh, panggil Pak lagi. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama mau saya kasih dulu bacaan sama anak-anak ya. Gimana kelihatan bacaannya? Kelihatan, Iya, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kita baca bersama-sama, saya unjuk nanti namanya membaca satu paragraf. Satu paragraf nanti berhenti. Setelah itu saya panggil lagi namanya, dilanjutkan lagi, gitu ya. Nah, yang pertama silahkan dulu dibaca sama teman kita si Leli. Leli, Iya, Pak. Iya, Pak. Baru nyiapin, Pak. ya, silakan Baca, Pak, dibaca ya. dulu satu paragraf. Udara pagi ini sangat segar. Terlihat seorang nelayan hendak mencari ikan di laut. Sudah, Pak. Iya. Sudah selesai, Pak. Dilanjutkan sampai jaringnya. Oh, sampai jaringnya. Ya, Iya, satu ia paragraf, membawa satu paragraf. kapalnya ke tengah laut. Saat sudah menemukan tempat yang tepat, ia membentangkan jaringnya. Oke, lanjut dengan Indah. Sudah, Pak. Indah, Kenapa nelayan Lanjut. melempar kenapa? saya, Pak? Iya, Indah. Nelayan melemparkan jaringnya ke laut. Setelah beberapa lama menunggu, nelayan menarik jaringnya. Oh lala, ada seekor ikan aneh yang dapat berbicara di jaringnya. Nelayan, tolong lepaskan aku. Jika kamu lepaskan aku berjanji. Kenapa? Ya. Lanjut dengan Korimor. Yang kuat suaranya. Nelayan, tolong lepaskan aku. Jika kau melepaskan aku berjanji akan membuatmu kaya. Hidupmu akan makmur. Pinta ikan aneh itu. Mendengar tawaran yang dikatakan oleh ikan aneh, nelayan pun melepaskan ikan itu ke laut. Namun, sebelum ikan itu pergi, ia meminta nelayan berjanji. Apa ya janjinya? Nah, dilanjutkan aja Korimor. Janjinya. Berjanjilah padaku nelayan, kau akan membocorkan semua ini. Jika kau sampai membocorkannya, semua kekayaanmu akan lenyap. Pesan ikan aneh itu. Coba dulu Halawa. Iya, saya teruskan, Pak. Iya. Nah, ikan aku berjanji, balas nelayan. Hari. Hari beranjak siang, nelayan ke rumah. Namun betapa terkejutnya nelayan saat tiba di rumah. Rumahnya yang kecil sudah berubah menjadi sangat besar. Istri dan anaknya pun menggunakan baju yang sangat indah. Diteruskan, Pak. Oke, saya teruskan ya. Disimak. Oke, Pak. Apa yang terjadi suamiku? Kau pasti telah melakukan sesuatu sehingga rumah kita berubah menjadi sangat indah. Tanya istri nelayan ingin tahu. Kau harus berjanji tidak akan menceritakan semua ini kepada siapapun, cinta nelayan. Nelayan pun menceritakan semuanya.
istri nelayan mengangguk mengerti. Ia berjanji tidak akan menceritakan kisah itu kepada siapapun. Seiring berjalannya waktu, para tetangga menaruh curiga. Mereka penasaran apa yang menyebabkan nelayan tiba-tiba menjadi sangat kaya. Ternyata istri nelayan sangat suka memamerkan hartanya. Saat memamerkan harta bendanya, ia tak sengaja menceritakan semuanya. Alhasil semua tetangga mengetahui rahasia kekayaan nelayan. Keajaiban kembali terjadi. Semua kekayaan nelayan sirna seketika. Kini ia kembali menjadi nelayan yang sangat miskin. Istri nelayan hanya bisa menyesal, tapi penyesalan tidak ada gunanya. Seharusnya nelayan menjaga janjinya agar kekayaan tetap terjaga. Sekarang karena mengingkari janji, ia pun kehilangan semuanya. Oke? Bisa disimak anak-anak saya. Bisa, Pak. Pak. Kalau seandainya saya ajukan pertanyaan, bisa dijawab apa enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nanti sajalah dikerjakan di LKPD. Sekarang kita lanjutkan tentang teknologi. Nah, tadi menangkap ikan. Kalau kita lihat gambar ini, coba dulu siapa yang bisa tunjuk tangan membedakan gambar yang dua ini. Saya, Pak. Silakan Leli. Ya, yang itu yang ada orang lempar itu menangkap ikannya dengan cara dibom, Pak. Wah, Yang iya, sebelahnya pakai pukat harimau. Betul. Jadi kedua-duanya ini dilarang, Pak, harusnya, Pak. Oh iya. Maunya tadi saya tanya. Iya. Mau saya tanya. Tadi kan perbedaannya. Nah, sekarang persamaannya apa? Samaannya sama-sama buat menangkap ikan. Mau menangkap ikan ya dengan menggunakan Bom teknologi ikan dan pukat. Ya, Iya. teknologi. yang dilarang oleh pemerintah. Nah, jadi menangkap ikan Ya. itu ada dua cara, tradisional dan Teknologi. modern. Modern. Jadi kalau Modern. kita yang di kampung-kampung biasanya menggunakan teknologi apa? Menangkap ikan. Tradisional. Nah, seperti tadi memancing, ini katanya memancing, dapat ikan gabus, ikan lele. Nah, Ya. kalau yang teknologi modern ini kan, nah itu tadi pakai pukat, pakai bom, nah itu nggak boleh. Nah sekarang nanti tugas kalian di LKPD membuat perbedaan dan persamaan teknologi tradisional dan modern menangkap ikan. Kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di masyarakat itu bentar dulu ya. Saya cari dulu ada gambar-gambarnya. Nah, sepertinya gambarnya hilang. Padahal Bapak punya urusan mau cepat ini. Waduh, di mana ini? Yang Pak, idenya loncat. Pak, maaf ya, terlambat, Pak. Enggak. Oh. Kenapa terlambat? Jaringannya pergi, Pak, tadi apa? Ke upacara. Jaringannya upacara tadi, Pak. Jadi baru pulang. Oh, enggak apa-apa lah. Gimana? Tapi kan sehat-sehat kan? Roni kan sehat. Sehat-sehat, Pak, sehat, Pak. Pekerjaan orang tuanya apa? Roni, Bertani, Pak. petani. Kalau Pak. Leli, pekerjaan orang tuanya apa? Orang tua saya dagang, Pak. Dagangnya, dagang apa itu ikan? Apa, Pak? Dagang ikan. Iya, ikan. Ada dagang ikan juga. Iya ya. Coba dulu dilihat gambar ini. Nah, di sini ada Pak Cilalai menangkap ikan, menjual ikan. Nah, satu orang dulu menjelaskan, siapa yang bisa tunjuk tangan dulu menjelaskan arti gambar ini. Satu orang. Roni, Pak. Roni. Waduh, Ya, Pak. kelihatan kalau baru datang si Roni. Silakan Roni, silakan.
Ya, yang pertama kan Pak ada menangkap ikan. Iya. Menangkap ikan pakai Lalu apa? Ini ikan- pakai apa? Ya, di Pakai atas jala, ya. lalu ikannya dikasih sama Bapak Silalahi mau dijual. Oh ini Pak Silalahi, yang ini Pak Silalahi. Iya. Yang ini. Ya, bersama Iya, ibu mau dijual Pak. Iya. Kemudian kan dijual, dibeli, kemudian dimasak, dimasak ya Pak ya. Kemudian dimakan. Berarti ini ikan ini banyak gizinya Pak, itu makanya dimakan Pak. Oh iya ya. Ini yang makan ya. Iya Pak. Iya betul, Roni. Sekarang coba dulu anak yang lain, kira-kira menjelaskan jenis kegiatan yang terjadi di sini sesuai dengan gambar. Siapa bisa? Jenis kegiatan yang dilakukan. Siapa bisa? Ya Pak. Tangkap ikan, Coba dulu. dijual. Indah di mana Indah? Oh, enggak ketengah ya, enggak kelihatan si Ada Indah. Pak, ada. Coba dulu Dari Indah. toilet, masih di toilet Pak. Coba dulu dijelaskan gambar ini jenis kegiatan apa saja yang ada di sini. Kalau Pak Silalahi di sini ada di dalam mobil, nggak kelihatan yang ini ya. Oh, punya mobil Bapak ya, hebat ya Ini. Pak ya. Pas waktu itu di dalam mobil Pak Silalahi waktu di foto ini. Nah coba dulu Indah dijelaskan Iya, dulu ya itu. gambar kegiatan apa saja yang ada di sini. Ya Pak, ada nelayan menangkap ikan. Terus ada pedagang ikan. Iya, Pedagang ikan memasukkan ikannya ke mobil pickup. iya. Terus dijual ke pasar. Di pasar ibu beli ikan. Oke. Sampai rumah ikannya digoreng baru Oke. dimakan sama Edo. Itu betul sekali. Oke, jadi Bapak perjelas ya, ada kegiatan di sini, kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dua macam. Jadi kegiatan tadi konsumsi itulah yang jelaskan makan sama Indah tadi sama Korimor. Kegiatan produksinya tadi, nah ini ada yang jual. Nah, ini di sini ada nelayan, ada pedagang, ada penjual. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sini. Oke, demikian tentang materi yang bisa Bapak Silalahi sampaikan kepada kalian. Nanti saya kasih tugas. Nah, ini tugasnya. Tugas kalian nanti mengumpulkan informasi, kemudian menyimpulkan, mempresentasikan. Nah, jadi ada masalah di sini. Masalahnya apa? Kira-kira siapa yang tahu masalah yang terjadi pada gambar? Siapa yang tahu kira-kira? Masalah yang terjadi di gambar menggunakan bom ini. Apa yang terjadi seandainya kegiatan ini berkelanjutan atau berlebihan gitu? Cemaran Pak. Ikannya mati Pak. Cemaran Kalau airnya bibit-bibit Pak. ikan terdalam. Pencemaran, terus Ikannya punah Pak. ikannya punah. Ikannya. Iya, jadi menggunakan ini kan sekarang jadi masalah ini yang terjadi di lingkungan kita. Permasalahan. Hubungan itu Pak, Ya berbalik. ikan nanti habis Pak kalau dibuka. Iya. Tapi Pak udah ditenggelamkan Ibu Susi Pak, penangkap ikan itu Pak. Iya, tapi muncul lagi setelah tenggelamkan muncul lagi kan sekarang ini. Oh iya ya Pak. Iya. Ya. Nah, jadi inilah yang jadi masalah sekarang. Marilah kita sama-sama melalui pembelajaran ini, mari kita memahami jenis-jenis kegiatan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jangan berpikir hanya mendapatkan untung yang besar tanpa memikirkan apa yang terjadi di kemudian hari, termasuk juga kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Nah, itulah yang menjadi manfaat yang sangat penting bagi pembelajaran kita hari ini. Nah, biar lebih mantap pembelajaran kita, coba nanti LKPD saya bagi, nah, kemudian dikerjakan
Oke, sepakat. Pak. Iya, jadi saya kira dari penjelasan Bapak ada yang kurang paham atau yang mau ingin bertanya? Sudah jelas Pak, sudah jelas semuanya Pak. Jelas, kalau yang lain? Iya jelas. Iya Ya jelas. Pak, udah paham Pak. Selanjutnya anak-anak saya, kita lihat video tentang video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring. Terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi yang kedua yaitu teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya, bom. Merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu: pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian,
bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau. Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Jual beli ikan berikut ini. Jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Oke, anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini, dan nanti kita lanjutkan dalam pengerjaan LKPD. Jadi jangan hanya kita memahami, kalau bisa setelah memahami nanti kita berpikir bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, bagaimana kita mencari kesan dari dongeng tadi ya.
Nah, sebelumnya itu, sebelum kita tutup, coba dulu siapa yang bisa menyimpulkan dongeng tadi? Biar kita selesai ini. Menyimpulkan apa pesan yang disampaikan, pesan moral yang disampaikan dongeng yang kita baca tadi. Tidak boleh sombong, Pak. Tidak boleh pamer. Iya ya. Ya Pak, Ada tidak boleh lagi? ingkar janji Pak. Oh, bagus Tidak boleh bagus. ingkar Tidak janji. tidak boleh ingkar. Nah, Janji. Oke, aduh, pintar sekali. janji. Aku tambah senang ini, tambah muda ini karena anak-anak saya pintar sekali semua. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini karena Bapak juga waktunya udah habis. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran kita selesai dengan baik hari ini. Mari kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Berdoa, kita mulai.
terima, itulah hari raya